biasa kali ini Stadion Gor Kanjuruhan yang bergemuruh dan dipenuhi dengan para supporter baik itu dari Halus FC maupun Unggul FC Malang, dan ini menjadi sebuah pertandingan yang berarti bagi mereka karena ini baru pertama kalinya futsal diselenggarakan di kota Kabupaten Malang ya. Ya, atmosfer yang bagus untuk tuan rumah Unggul FC pada game kali ini. Terima kasih. Ya, terlebih dahulu melaksanakan doa bersama sebelum melanjutkan pertandingan kali ini, dan tumpah ruah para supporter tuan rumah pastinya memadatkan Gor Kanjuruhan yang bisa dikatakan memiliki kapasitas kurang lebih 1987 kapasitas. Ya, atmosfer yang bagus ya. Ketika main di home dan juga ada pendukung yang banyak akan memberikan sebuah nilai tambah untuk Unggul, tapi juga bisa menjadi beban juga kalau mereka tidak bisa memainkan baik. Betul sekali, dan inilah line up 5 pemain pertama yang akan diturunkan oleh Coach Jola Hendro Sugeni. Di mana di misal gawang ada Muhammad Junaidi, kemudian ada Ahmad Ajan Maulana, Fahri Deriantama, Febrian Alvindrio, dan juga Muhammad Zidan. Ya, tim yang berpengalaman di 2 musim di Liga, tim mereka sudah terbiasa menghadapi atmosfer seperti ini. Ya, sementara inilah line up dari Coach Andi Irawan. Besar gawang ada Angga Ariansyah, kemudian Raga Febianto, Frisky Dwi Bawan, dan juga Andreas Dwi Persada Putra. Sementara Facundo Sukerman, pemain yang baru bergabung di putaran kedua. Iya, Facundo diharapkan memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk Unggul. Karena dengan status pemain asing artinya memang ada nilai tambah yang dibawa. Tapi bahwa Unggul tidak bisa hanya bergantung kepada Facundo. Ya, Coach Andri Irawan yang membawa Unggul FC Malang promosi ke Liga Futsal Profesional musim ini dan menjadi juara di Liga Futsal Nusantara musim lalu. Sementara wasit kali ini akan dipimpin oleh wasit Windy Agustina Putra bersama dengan Ridwan Tricahyono, Wahyu Wicaksono, Riki Rivandi, dan juga Kiki Subaiki. Masing-masing kapten melakukan poin toss kali ini. Pertandingan yang diharapkan pastinya untuk Unggul FC yang disaksikan oleh pendukung fanatiknya. Biasanya di 2 laga hari ini dan juga esok hari diharapkan poin penuh berhasil mereka dapatkan ya Coach. Mereka mengharapkan maksimal poin diraih ketika mereka bermain di kandang. Ya. Dan tapi juga itu tidak mudah bagi mereka harus memberikan kemampuan terbaik juga karena lawan-lawan yang dihadapi juga tidak mau menyerah begitu saja. Betul sekali. Dan kita lihat Halus FC mencoba untuk bagaimana bisa membuat mereka bermain seimbang dulu, terutama dalam pertahanan. Ya, kita lihat di minus 38 gol cukup banyak juga. Banyak gitu ya. Artinya memang ada masalah dalam pertahanan mereka, juga transisi dari positif ke negatif. Ya. Minus 38 dengan 5 kali menang dan 12 kali kalah. Sementara mereka belum pernah sama sekali pun mendapatkan seri. Iya, artinya kalau nggak menang ya kalah. Ketika mereka berhadapan dengan tim yang lebih di atas, mereka mengalami kekalahan. Betul sekali. Sementara ini dari Unggul FC Malang yang juga saat ini dengan selisih gol minus 8. Minus 8 ya. Dengan 5 kali menang, 4 kali seri dan 8 kali kalah. Iya. Dari 17 laga yang sudah mereka lakoni. Ya, kalau kita lihat dari pertemuan pertama mereka di pekan ketiga yang pada saat itu bermain di Gelora Bung Tomo Surabaya, pada saat itu Unggul FC mampu memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-2. Iya. Di mana gol dicetak oleh Frisky Dwiki, Bagus Simawan, dan juga Bagas Teguh. Sementara dari Halus FC dicetak oleh Muhammad Sulaiman dan juga Farhan Fuadi yang kali ini sudah tidak memperkuat Halus FC ya. Ya, artinya dengan skor 3-2 level mereka cukup tidak begitu jauh. Betul. Ya sama, mungkin juga lebih kepada bagaimana mereka bisa memanfaatkan setiap peluang yang mereka miliki. Iya. Ramai sekali kali ini pemirsa, Gor Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Sorak-sorai para pendukung Unggul FC Malang kali ini. Ya, ini yang dilakukan oleh para pemain juga. Ada supporter yang seperti ini membuat. Wah, pasti semangat mainnya ya. Semangat ya. Inilah para pemain
pemain dari Halus FC Malang yang juga berjuang. Mereka mempunyai target paling tidak terdegradasi dan bisa bertahan di kasta teratas dari futsal Indonesia ya. Ya betul, karena kita tahu bahwa banyak tim yang sudah terdegradasi akhirnya tenggelam. Ya. Artinya memang ketika masih bisa bermain maksimal di liga, mereka akan maksimalkan semua kemampuan agar bisa bertahan di liga. Betul sekali. Memang persaingan cukup ketat, karena setiap tahun muncul tim-tim baru yang kuat secara teknis maupun non teknis. Betul. Itu juga mempengaruhi nasib mereka di liga nantinya. Iya. Kalau ngomongin soal tim baru pastinya nanti di Liga Futsal Profesional berikutnya sudah ada 2 tim nih ya. Ada Moncong Bulu Muda dan juga Kinantan Futsal yang di musim ini mereka menjadi juara dan juga runner up. Ya. Pastinya ada 2 tim di Liga Futsal Profesional di musim ini yang terdegradasi dan akan digantikan oleh Moncong Bulu dan juga Kinantan Futsal nanti. Artinya ketika kita bermain di Liga Nusantara yang akan bermain di tingkat kota, kesana kesini, kemudian provinsi, kemudian baru regional, itu membuat akan membuat terkuras tenaga ya. Pasti. Babak pertama kali pemirsa. Halus FC Malang yang menggunakan jersey warna orange, sementara sang tuan rumah Unggul FC yang mengenakan jersey kebesaran mereka berwarna biru putih. Bola kali ini yang dikuasai oleh para pemain dari Unggul FC Malang. Proses yang begitu apik, ada Facundo kali ini yang baru bergabung di putaran kedua. Ya, Facundo juga sudah berpengalaman main di Liga Indonesia ketika bermain di SKN. Betul sekali. Ya. Berarti dia sudah mengenal atmosfer Liga Futsal di Indonesia dan akan memberikan peran yang cukup bagus untuk Unggul FC. Iya. Ya. Rebutan di tengah kali ini cukup ketat, laga yang sudah berlangsung baru awal, namun bagaimana pressing tinggi sudah mereka lakukan ya Coach ya? Iya, cukup cepat ya. Kita lihat Bojo sirkulasi bola dari Unggul dipaksa cepat karena mereka terus dikejar oleh pemain dari Halus FC. Iya. Ya. Terus dengan marking. Peluang kali ini. Iya. Tentu saja Muhammad Junaidi, Jun kali ini sudah nggak sebik dulu lagi. Iya. Lebih langsing. Lebih langsing kali ini. Dan satu peluang sudah tercipta dari bawah, gimana tadi Unggul bisa meng-create sebuah serangan dengan bermain 3-1 dan bisa melakukan passing jauh yang cukup akurat yang bisa diantisipasi oleh Junaidi. Halus FC, transisi menyerang kali itu dilakukan. Sayang sekali tadi. Ahmad Adrian Maulana terburu-buru melepas. Emang kalau kita bermain di sudut sempit, kalau memberikan passing bola daerah itu susah punya. Memang harus pasti kaki. Facundo. Ya, Facundo. Balik kali ini Rani Febrianto. Ya, terus kalau situasi yang masih cepat dilakukan oleh para pemain Unggul FC pressing. Ya, ini pressing yang cukup ketat dari pemain Halus. Ya. Memang harus kualitas passing, kemudian juga ball control yang prima agar bisa lepas dari pressing. Iya. Kadang kalau kita reverse seperti ini terburu-buru, salah kontrol, salah passing dan bisa fatal karena sudah dekat dengan gawang sendiri. Betul. Jadi memang kualitas passing kontrol harus prima. Sekarang gantian ketika harus pegang FC. Gelas. Bersih ya Coach ya. Bersih. Tapi memang jatuhnya salah kan ya. Apalagi jatuh di lapangan futsal seperti ini ya. Ya, kita lihat kali ini tackling bersih. Ya, itu tadi tackling yang dilakukan oleh Andres. Ya, Andres cukup telat ketika dia tidak melakukan sliding, saya rasa bisa berbahaya karena sudah 1-1 walaupun bola tidak mengarah ke gawang. Tapi memang ada, kita para pelatih itu selalu berikan instruksi kapan melakukan foul, di daerah-daerah mana kalau memang harus foul kita foulkan gitu. Jadi tidak kita biarkan aja. Ya, gitu. Memang keputusan yang cepat harus diambil. Kadang-kadang berisiko besar harus kartu atau apa, tapi kalau memang harus diambil tidak ada pilihan. Ya tentu tidak brutal ya, tapi dengan melakukan cara-cara yang berteknik. Iya. Kita lihat. Artinya para pemegang yang pegang bola pun harus kuat juga. Ini daerah di mana berbahaya buat defense, dan kita harus siap. Ketika ada benturan, ketika ada jatuh harus siap. Kita tidak mengalami cedera yang cukup serius karena harus ditanduk keluar kali ini. Ya, cukup keras dengan jatuh tulang belakangnya ya. Shooting. Jun. Shooting langsung. Berbahaya kali ini, ada sebuah peluang dan
sebuah gol pertama yang cukup cantik. Tadi saya pikir Membuka bagi Unggul FC kali ini. Iya. Tadi saya pikir ada pemain yang belakang yang mau syuting, ternyata Jun yang muncul untuk syuting. Iya. Dan itu sudah dalam inline di garis pertahanan pemain Unggul. Ya, ini fatal akibatnya buat Jun. Rizky Dwi Pawana. Ya. Ya, kalaupun tadi dia kena bola kartu, Jun juga berbahaya lagi kartu merah ya. Ya. Tapi memang ini gol-gol seperti ini yang bisa menurunkan ritme pertandingan, yang bisa merubah semua hal. Gol-gol yang tidak perlu. Ya, harusnya Jun lebih tahu bahwa kemampuan syuting kita seperti apa, dan kemudian titik syuting bagaimana, lawan di mana. Kalau tidak bisa ya kita bisa passing keluar atau kiri. Kalau tidak bisa ya sudah buang saja. Jadi ya, untuk transisi lagi. Ya, risiko untuk tinggi tadi didapatkan. Ya. Bertabrakan kali ini. Ouch. Ya. Keras. Ya. Tensi yang naik nih tampaknya. Ya. Tadi kita bilang di awal karena posisi persaingan ketat di papan bawah membuat Halus FC harus bermain lebih agresif ya. Iya. Ya, itu mereka lakukan. Ya, untuk bertabrakan Ahmad Adrian. Masih ada tackling tadi yang dilakukan terhadap Andreas. Iya. Seru nih. Seru ya, Coach Hendra. Iya. Wow. Tensi yang cukup tinggi dan disertai sorak-sorai para pendukung dari Unggul FC Malang. Iya. Aspek teknis dan juga fighting spirit. Ya, mereka perlihatkan pada game ini. Kita lihat Halus tetap dengan high pressing. Ya. Dan mereka memaksa situasi 1 lawan 1 ya. Betul. Maka daripada ke depan kali ini, masih daripada Andres, itu berhasil dipotong saja. Kembali kali ini Halus FC mencoba mengorganisir kembali. Ya, Halus lebih sabar ketika mereka menguasai bola karena untuk mendapatkan bola tadi mereka cukup susah. Ya, tapi mereka langsung kehilangan bola. Jadi mereka lebih bisa kapan harus bermain cepat, kapan harus bisa memberikan positioning dulu agar pemain bisa dalam posisi yang bagus untuk melakukan serangan. Iya. Bikin bagi Halus FC yang saat ini tertinggal dari Unggul FC Malang yang dicetak oleh Rizky Dwi Setiawan tadi. Iya. Dan kali ini, penempatan yang apik, sebuah penyelamatan yang gemilang dari Angga Riansyah kali ini. Iya, 2 kali Angga melakukan save dan bisa membantu gawang untuk kebobolan. Ini memang sebuah warning juga, kita lihat posisi syuting bebas, tidak ada gangguan dari pemain Unggul. Nah, ini bisa jadi warning kalau berkali-kali bisa berbahaya juga buat Angga. Betul. Kembali kali ini Halus FC. Iya. Yano Hanafi kembali pada Big Jun. Ke depan. Syuting tadi coba dilakukan oleh distribusi bola dari Jun harus lebih bagus ya agar bisa membantu dalam serangan. Ya. Andres Joshua masuk dari Venezuela. Iya. Lagi membagi 2 orang pemain asingnya dengan satu grup ya. Iya. Satu pertama Pegondo dengan grup kedua dengan Teran kali ini. Ya. Andres Teran masih membayangi dari Venezuela ya. Venezuela. Ya, kita tahu pusat Venezuela di Amerika Latin masih di bawah Argentina ya. Ya, Brazil. Ini penguasaan bola dari Unggul FC. Teran lebih dinamis ya, pemain-pemain dari Unggul dalam menyerang serangan, mereka bisa melakukan rotasi dan juga perputaran posisi yang ideal. Jadi memang ini membuat dalam rangka untuk membuat pertahanan dari Halus FC menjadi tidak seimbang. Asianur Hanafi. Ya. Kalau kuasa kata di tahun pertama. Kembali pada Big Jun. Big Jun. Ya. Masih mendapatkan pressing tinggi kali ini dari pemain Unggul FC. Ya. Lepas. Rahmat Widayanto kembali lagi. Ya, Rahmat. Tidak diberikan keluasan tampaknya terus dalam bola. Ya, terus dalam jangkauan jarak antara pemain defense Unggul dengan pemain yang pegang bola Halus cukup dekat. Tapi memang menghindari bola-bola dalam jangkauan kaki ya, bisa merubah arah. Nah, tadi udah 2 kali passing terlalu dalam jangkauan kaki dari pemain yang di depan. Iya.
Artinya untuk mencari passing, pemain lain harus mencari ruang juga agar bisa dipasing. Jun, Oh bahaya. masih dapat diselamatkan sebelum terjadi Ya. kali di depan kotak. Kadang-kadang kita juga berikan instruksi, berarti man marking orang 1 meter atau ketat lagi. Jadi memang sudah ada instruksi bahwa lebih ketat atau agak diberi jarak sedikit. Nah, itu ada disampaikan gitu. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh pemain unggul, mereka hanya berjarak sekitar dalam range 1 meteran, 1 meteran ya. yang bisa membuat. Itu pemainkannya sudah marking ya, bukan main marking. Berarti mereka tidak mengikuti pemain lawannya ya. Iya, man marking artinya. Iya. Ya. Terus veteran. Nah, kita lihat perbedaannya Teran kali unggul ini FC berikan undisciplined. jarak sekitar 2 meter ya. Ya. Dan itu dimanfaatkan untuk Teran untuk pemain lain melakukan melakukan akselerasi. Beda dengan tadi pemain dari unggul jarak 1 meter di depan bola, dan ini kalau halus ada jarak sekitar 2 meter. Iya. Bikin bagi halus FC langsung ke depan kali ini. Masih bisa dipotong tadi. Iya. Aditya, kapten. Mendapatkan Shooting. peluang. Ya, Rahmat Widianto. Ya. Berhasil tuntutan tadi dari Teran dan Ya. usaha kali dilakukan oleh Rahmat Widianto. Rahmat pemain itu pengalaman juga sudah bermain dari beberapa musim yang lalu bersama tim-tim sudah nggak ada lagi seperti Beat the Great, juga tim lain yang ya, dan dia masih bisa eksis di tiga bersama halus. Ya. Ya, sejauh ini pertahanan dari halus terutama di daerah sendiri masih bisa mengkontrol ya, tapi memang kalau lihat kalau kita berhadapan 1 lawan 1 ini kalau tidak kuat duel ya, duel fisik juga akan membuat masalah juga Pak Bunjo. Terkuras pastinya. Iya. Teran. Lepas lagi ini langsung ke depan. Balik ke Teran. Cukup ketat. Shooting. Baik Ini. sekali pada peluang kali ini. Ya. Ya. Sekali tadi masih terblok. Iya. Dan sudah dilakukan oleh Rahmat Widianto tadi. Ya, sejauh ya reaksi-reaksi pemain bertahan dari unggul ketika mereka kehilangan jarak atau kehilangan posisi, mereka melakukan meluncur ya. Ya. Dua-duanya meluncur dan itu semua dilakukan. Ya, emang begitu Bunjo. Ya. Semua dilakukan ketika emang harus gol ya sudah. Gol lah. Tapi yang penting kita sudah melakukan semuanya. Betul. Segala taktik sudah dijalankan ya. Iya. Nah, kita lihat jarak orang pertama itu ya. Kalau ada 2 meter ya, beda dengan unggul ketika melakukan pressing 1 meter. Keras tadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Sulaiman. Muhammad Sulaiman. Ya, situasinya 50-50. Sulaiman lihat bola sudah lepas dari kaki Teran dan ini ada peluang saya juga, kalau saya biarin ya nanti dapat Teran lagi. Iya. Raka. Ya. Facundo kembali masuk kali ini. Stop over sudah dilakukan. Ya, Facundo. Ya memang ada perbedaan apa yang ditampilkan oleh unggul ya ketika ada Facundo. Karena tadi lihat Teran belum berani untuk menusuk ke depan. Kalau Facundo ya orientasi ke depan, dia selalu ke depan. Umpan kuncinya tadi. Iya. Nah, kita lihat jaraknya lah, benar ya, kelihatan ya. Dan itu membuat kesulitan dari Halus FC untuk melakukan distribusi bola ke depan. Artinya orang yang tanpa bola harus mencari ruang juga agar bisa dipasing. Ini Raka Widianto melakukan lebih banyak sebagai orang yang melakukan distribusi dari bawah ya. Cukup berbahannya Raka Widianto. Masih ada Raka Widianto dan kali Shoot. Rahmat. Ini dia. Iya. Sayang sekali penempatan posisi dan juga tendangannya tadi sudah cukup apik, namun penyelesaian kurang sempurna kali ini. Iya, ini yang harus diberikan atensi untuk Halus FC ya, ketika dia punya 1 atau 2 peluang yang mereka dapatkan, itu pun bukan dengan cara dari bawah ya, mereka harus memanfaatkan. Iya. Karena dengan cara mereka, ada ruang kosong Facundo dari sisi kiri kali ini. Iya. Ada Aditya di situ tidak memberikan. Iya. Kita lihat sedikit Suterman ya, Facundo Suterman.
Special. Aksi individu yang bagus dari Suterman melakukan aksi di sana dan diberikan all defense. Dan ini bahaya juga, bisa Facundo bisa berlebih-lebih. Oh gitu ya, nanti saya lebih dari ini nih. Betul sekali. Ya, Aditya. Ini peran penting dilakukan oleh Raka untuk menjaga keseimbangan. Kita lihat Raka Di belakang ya. tidak banyak maju ke depan, dia lebih membuat timnya seimbang karena tidak bisa meninggalkan daerah pertahanan, sementara 3 pemain melakukan offense. Iya. Aditya. Halus FC kali ini masuk bola dari sisi kanan. Wah, komunikasi tadi terjadi. Ya, terlalu cepat Halus FC kehilangan bola. Dia harus lebih sabar lagi membuat pertahanan dari unggul untuk tidak stabil. Karena kita lihat mereka masih on position, tapi bola sudah hilang dari Halus. Asrianur. Muhammad Zidan kali ini. Facundo. Masih Muhammad Zidan. Kembali kepada Asrianur. Masuk ke depan. Sayang terlepas tadi. Iya. Ya, terlalu cepat Halus FC untuk kehilangan bola, membuat mereka terpaksa untuk bertahan lagi. Ya. Kesulitan mereka untuk melakukan passing sampai ke depan dan selalu dipatahkan oleh pertahanan dari unggul. Tetapi kali ini Facundo, Suterman masih di Terus pressing tinggi. Baik sekali tadi. Ya, bisa lepas dari pressing keras di atas. Memang jarak. Sayang sekali. Kembali kehilangan bola dengan gampang. Halus membuat mereka kembali tertekan. Ya, Coach, ini apakah mereka pengambilan keputusan yang terlalu terburu-buru juga? Iya, terburu-buru terlalu cepat. Kita lihat kesalahan passingnya juga belum sekali. Iya, betul. Belum terjadi banyak passing, baru 3 kali passing mereka sudah kehilangan bola. Nah, ini membuat mereka dipaksa untuk kembali bertahan. Pasti mereka lebih bersabar menyusul serangan. Itu lihat baru 1 pertama sudah langsung kehilangan bola. Iya. Karena semua defense dari unggul masih dalam posisi mereka. Jadi memang diperlukan pergerakan, rotasi atau sirkulasi bola yang cepat membuat pertahanan jadi longgar. Kita lihat semua masih posisi, bisa diantisipasi ya. Maka kedua nih dari UFC kembali masuk. Ya, transisi yang cukup bagus sejauh dari unggul. Ketika mereka kehilangan bola, semua pemain kembali ke posisi yang mereka anggap berbahaya. Dan mereka baru mengatur yang dari sana. Iya, tadi melakukan apik video ya. Iya. Penting kiri kanan karena ada passing gak ada. Passing gagal terus coba. Asrianur, Aditya. Tadi yang apik kali ini Mas Aditya coba diganggu oleh Rin Blandino. Ya, mau tak mau ketika passing nggak jalan, ya skill individu memang harus dikeluarkan. Ya, harus dicoba. Tapi kalau kita di sudut yang sempit ya susah juga mungkin. Lihat Asrianur ini. Ya, selalu ya passing pertama, kedua, ketiga hilang. Passing ketiga, kedua hilang lagi. Itu yang sebenarnya yang harus diberikan atensi oleh Halus agar mereka tidak selalu bertahan mengurus pertahanan kan susah juga mungkin. Sementara mereka main marking, lari mereka coverage cukup panjang ke belakang ketika juga menguras tenaga mereka. Ya. Peran. Kali ini Peran masih berusaha mencari rekannya. Itu Diki Rawan. Shoot. Bahaya. Sekali beri peluang. 1 lawan 1. Ada Raka di sana. Lagi-lagi penyelamatan penting dari Angga Riansyah. Ya. Inilah kalau kita lihat unggul menyerang dengan 3 orang dan selalu meninggalkan orang setengah lapangan ya untuk mengcover semuanya. Dan itu dilakukan oleh kapten dari unggul. Dan juga Raka tahu situ. Angga tahu karena mereka berdua di belakang, dia tetap siap. Dan peluang-peluang ini sebenarnya harus dimaksimalkan oleh Halus FC agar mereka bisa mencari gol dari game ini. Iya. Beberapa penampilan yang cukup apik kali ini dari Angga dengan peluang-peluang tadi yang didapatkan oleh Halus FC. Berapa kali syuting bisa diantisipasi ya. Seperti minggu lalu kita
pertandingan Sadakata. kata kipernya nggak bisa di-shooting, tapi Betul bola-bola dia udah bisa. Oh, bersih kali 2 lawan 1. Ya benar. Dan Oke. sekali Ya. kali. Nah, Baik sekali interceptnya. Gas Karang kali ini gampang sekali kehilangan bola, coach. ya. Berkali-kali halus kehilangan bola, padahal mereka baru dapat bolanya. Memang harus transisi dari negatif ke positif ya, dari nggak dapat bola kembali, dan itu mereka selalu gagal di sana untuk bisa mengserangan. Iya. Ini perbedaan antara Facundo dan Teran ya. Teran banyak masih ke samping, Facundo masuk ke depan. Kombinasi juga sih sebenarnya kalau kita punya dua pemain yang juga berbeda. Iya. Nah, lihat Facundo kembali ke samping. Sang kapten kali ini Ramadan Zidane kembali kepada Teran. Shoot ya. Shoot langsung Ya. Teran. Masih dikuasai oleh Unggul FC Malang. Ya. Baik sekali, pelani dong. Kevin. Zidane. Ya masih sulit ya Halus FC untuk membangun membuat serangan dari bawah. Mereka selalu kehilangan bola melalui salah passing dan juga rotasi yang mencari posisi yang belum ideal untuk menerima bola. Kita lihat mereka memasukkan Andrea Maji, pemain yang ya di liga cukup senior juga, berpengalaman, dan diharapkan bisa memberikan ketenangan di lapangan. Betul. Lagi kesalahan bola tadi dari Ramadan Zidane. Ya. Ramadan Zidane. Banyak sekarang nama-nama pemain itu mengikuti idola ya. Mungkin orang tuanya mendolakan Zidane, mendolakan Kakak. Semuanya. Inzaghi, kemarin kita pernah ada Inzaghi juga ya. Ada coach. Ya, Andre Harmaji. Mungkin nanti akan ada Kylian Mbappe tapi masih kecil. Baru lahir karena Kylian Mbappe ini masih eranya Kylian Mbappe sama Erling Haaland nih. Haaland ya. Teran. Ya. Lebar kali ini Ramadan Zidane, masih Ramadan Zidane. Ya, sulit ya. Kita feinting justru ke arah yang sempit ya, ke arah pinggir garis. Nah, memang pemain mencari kaki terkuatnya ada di kiri. Iya. Makanya kita di futsal ya kaki kanan kirinya harus seimbang, walaupun tidak ya mungkin kaki kanannya poin 80, yang kirinya poin 70, yang sampai 50 susah nanti. Kembali terlepas. Unggul FC Malang masih coba dipaksakan. Kali ini 3 lawan 2. Kembali kenapa dia passing ke sudut yang sempit, sementara dia Rahmat bisa punya peluang untuk melakukan fence sedikit untuk shooting. Dan ini yang mereka harus berani ambil putusan. Dan membuat tadi passing yang jarak dekat, keras, dan susah diantisipasi oleh Andre Maji. Iya. Facundo. Lebar kali ini. Iya. Ya, intensitas serangan baik itu dari Halus FC maupun Unggul FC juga tampaknya tidak menurun sama sekali. Iya. Yang menurun justru pertahanan dari garis pertahanan dari Halus. Tadi mereka sangat ketat di naik ke atas, sekarang mereka di setengah lapangan sudah mulai bisa dilewatin. Betul. Dan ini juga membutuhkan tenaga ya. Kalau kita bermain makin di garis tinggi itu. Dan kita lihat Facundo. Sayang sekali. Maksudnya yang cukup apik tadi dari Facundo mengirimkan umpan diagonal tadi. Sudah coba dilakukan di penempatan posisi yang tadi kurang apik. Iya. Sejauh ini Unggul juga belum banyak menciptakan peluang. Mereka memberikan ancaman, tapi peluang-peluang di depan circle belum ada juga, Punjo ya. Iya. Tapi memang bisa diantisipasi oleh pertahanan dari Halus di tengah lapangan. Betul. Kita lihat justru yang lebih banyak kena bola justru kiper Unggul ya. Betul. Itu banyak penyelamatan dari Angga sendiri. Iya, Jun belum ada kecuali tadi gol ya. Iya, dan dari Big Jun yang keluar tadi dari sarangnya dan bisa dimanfaatkan oleh Rizky Dwiki di awal-awal babak pertama tadi. Kembali pada Facundo, Raka Febrianto. Iya. Masih Raka, shooting langsung masih terblok. Facundo Suterman, Raka. Andre Harmaji jadi kali ini Andre Harmaji
Iya, mungkin Andre agak terlambat ya karena pergerakan eksplosif dari Facundo. Facundo tadi. Menuju bola yang dipasing oleh Raka. Iya. Dia tidak menerima maaf dari Andre. Kartu kuning kali ini untuk Andre ya, Harmaji. silakan. Ya, Ya, itu dia tadi. ya cukup bahaya karena Gerakan dari Facundo ya, dihentikan oleh Andre. Facundo berlari ke daerah yang kosong dan ada bola yang bagus dari Raka ya. Iya. Wah ini bahaya juga jarak-jarak 12 meter, 14 meter dari Facundo. Dihadang oleh Rahmat sendirian. Coba kita lihat. Febrianto atau Facundo, Superman Facundo. Ya. Ini Facundo makin berapi-rapi karena tadi dia sempat Ganggu ya, Iya. apa dilanggar tadi. Iya. Bisa mengapit dari Junaidi. Untuk kali ini untuk unggul Leipzig. Shooting lagi Facundo. Shooting lagi Facundo, masih Facundo mencoba mencari celah. Lihat Jun, gerakan tambahan dari Jun. Nah, yang gini-gini. Apa yang terjadi kali ini Junaidi? Kita mencoba untuk Aduh, dia lihat video karena dia kira-kira tadi sengaja ada atau enggak gerakan tadi ya? Mencoba menyelamatkan bola atau atau gerakan kali ini? bola sudah lewat. Udah lewat. Termasuk dirangkul tapi salah. Iya, ini bahaya. Jun harus lebih tenang. Dia fokus ke gawang, nggak perlu. Kalau bola nggak gol juga dan bola belum cetak kemana. Nah, ini bisa membuat masalah di Jun dan juga buat tim. Iya. Coba dicek tampaknya oleh video support kali ini. Iya. Ada sebuah umpan Wah. dan kali ini Mungkin merangkul ya, tapi kita lihat juga Iya. apapun apa motif dari seorang Dikin Iya. kali ini? nggak ada apa-apa. Jun aja. Nah ini bahaya. Nah, kita lihat wasit mengambil keputusan apa. Bagaimana keputusan wasit kali ini terhadap apa yang dilakukan oleh Big Jun? Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah ya. Tapi Tidak warning buat Jun bahwa sekarang ada kamera ya, Iya. support yang bisa Dipantau ya, nih ya. dipantau ya. Jadi yang hal-hal yang tidak seperti bisa mengganggu nantinya. Ya. Bagaimana itu bicara dari pemirsa? Halus FC mencoba untuk masuk ke area pertahanan dari unggul FC Malang. Indo racing tinggi kali ini masih coba dilakukan terhadap Muhammad Sulaiman. Kembali lagi ke depan, lalu terlepas. Sayang tadi terobosannya. Serangan kali ini Andreas Facundo Ya. masih bisa diselamatkan. Aduh, kembali hilang. Ya, berkali-kali Halus FC transisi mereka ketika mereka dari tidak pegang bola, dia pegang bola, itu harus diberikan atensi untuk diperhatikan oleh pelatih Yola. Karena berkali-kali mereka selalu gagal dan kehilangan bola kembali. Aditya. Coba gerak kali ini pemirsa. Kembali terblok. Lagi-lagi. Coach Yola sampai lihat dari belakang lihat. memberikan instruksi yang sangat jelas dari Coach Yola. Ya, kadang-kadang pemain mencoba untuk spekulasi, coba kolong lewat kolong. Tapi kita lihat bahwa yang di depan itu pemain yang sudah melakukan antisipasi ya, dengan posisi mereka tidak membuka kaki atau satu kaki di depan, jadi tidak ada ruang untuk melakukan makna di kaki mereka. Iya. Kembali Aditya kali dari Halus FC. Masih coba dibayang-bayang pemirsa. Dari sisi kiri, kembali terlepas. Shooting. Tipis saja tadi sebuah tendangan spekulasi jarak jauh ya. Tuh. Cukup apik kali ini dari Muhammad Sulaiman. Dan saya rasa tadi Angga gak siap ya karena seperti itu, karena dia nggak menduga kalau bola bisa meluncur ke gawang dia. Teran. Lagas kembali kepada Teran. Coba dibayang-bayang kali ini.
Kevin. Oh, bahaya. Tapi masih punya satu orang. Ya, cukup bagus transisi dari Unggul. Ya, juga ada kesempatan tadi dari Bagas Teguh Sutrisno. Dari sisi kiri kali ini dua sepakan tadi. Ya, dengan artinya nggak masalah buat Jun ya dengan bola-bola seperti itu dengan postur yang cukup besar di bawah Mister, bola seperti itu harusnya bisa diantisipasi ya. Mungkin agak sulit kalau dilakukan kombinasi dengan Jun, bola-bola kombinasi ya. Iya. Kembali pada Teran, Muhammad Zidani. Yang seperti ini. Dia kita lihat ke tengah orang. Ya, pasti ada kecewaan dari Andri karena dilihat ada orang kosong di tengah ya. Iya. Dan dia mengambil keputusan untuk melakukan finishing sendiri. Jun langsung ke depan. Sebenarnya kita bisa mengakhiri serangan itu bisa kita lihat dengan dari ekspresi orang, kemudian dari posisinya, kemudian dari rotasi dan juga gestur ya. Kita lihat paling gampang bacanya itu kapan serangan semua berakhir itu dari Black Steel. Ketika bola udah nyampe Evan, 90% serangan mereka akan diakhiri. Iya. Nah, ini yang pemain harus tahu dan sampai di mana, posisi di mana kita akan serangan atau bola sampai di mana kita akan finishing. Jadi semua adalah posisi siap. Kembali Unggul FC Malang kali ini coba menyisai serangan. Lagi kesalahan passing, transisi. Nah ini di peluang sisi kiri. Aduh. Ya ini yang Unggul FC bisa menciptakan peluang halus ya, bisa menciptakan, bisa mereka baik itu melalui kesalahan lawan ataupun apa. Tapi ketika terakhirnya itu selalu salah. Kita lihat tadi mereka dapat 2 atau 3 kali kesempatan. Iya, tapi passing terakhir sebelum finishing itu nggak pas. Ini sayang sekali. Iya. Apa yang dilakukan oleh Halus FC. Ya, permainan babak pertama yang sudah berjalan 18 menit. Masih tersisa 2 menit kali ini pemirsa. Keunggulan masih didapatkan oleh tuan rumah Unggul FC Malang dengan gol yang tadi dicetak di awal-awal babak pertama oleh Frisky Dwiki. Iya, kita lihat Unggul. Teran! Ya ini ya. Kita lihat juga Teran punya peluang, punya potensi untuk finishing ya. Tapi kenapa dia harus nggak banyak melakukan aksi seperti ini? Sepakan dari jarak jauh ya? Iya. Beda dengan grup pertama yang ada Facundo Raka, kita lihat Facundo lebih berani melakukan penetrasi, kemudian juga melakukan finishing dari jauh. Timeout kali ini diminta oleh Halus FC yang saat ini tertinggal dari Unggul FC Malang. Iya. Dan kita lihat ketika Halus FC bisa mengambil keuntungan dari ketika grupnya Facundo nggak main. Karena grupnya Facundo saya lihat mereka lebih bisa ke tengah, tapi yang dengan grup Terrain mereka lebih ke samping. Ya. Artinya mereka bisa mengeksplor dari grup ketika berhadapan dengan Teran ya. Iya. Karena agresivitasnya lebih tinggi yang Raka, Facundo. Berarti kalau dari sisi defense di paketnya Facundo lebih bagus ya? Iya. Mereka ada keuntungan sih, cuma tadi kita lihat 2-3 kali passing terakhirnya gagal. Yang gagal dimanfaatkan oleh Halus. Iya. Beberapa kesempatan tadi. Penyelesaian akhir yang kurang apik disertai pula dengan penampilan dari Angga yang juga baik ya, Coach ya. Jadi Halus juga belum bisa menyamakan kedudukan di akhir-akhir babak pertama kali ini. Iya, sekarang bagaimana kita bisa, mungkin gol itu hal yang berikutnya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan peluang dulu. Dan itu mereka punya dan sekarang tinggal golnya. Itu memang kita lihat golnya bisa gagal karena passing terakhir itu yang tidak pas, lebih ke bola daerah atau menuju ke Angga. Iya. Nah, kita berjalan kali pemirsa. Unggul FC Malang, bola sudah dilakukan. Teran sendirian, sayang sekali kontrolnya tadi. Sulit ya. Sulit untuk Teran menguasai bola karena keriting ya. Keriting. Nah ini. Peluang yang cukup apik tadi. Iya. Lagi-lagi kali ini Kevin. Ya, Kevin, dan ini grupnya sudah ada Facundo. Jun nggak perlu terbang ya, dia rembah aja udah. Dia sudah hampir menutupi semua gawang. Iya. Ya. Namun peluang-peluang yang dihasilkan oleh Unggul FC Malang ini bisa dilakukan melalui sepakan-sepakan jarak jauh yang cukup berhasil ya, betul. mereka lakukan selama ini. Dan
Ya mungkin juga instruksinya bahwa tidak banyak kombinasi di garis perimeter, tapi Oh, lebih ke shooting. Facundo. Nah, kita lihat. Shoot Iya. terbang. Baik sekali kali ini. Iya, Sebuah penyelesaian akhir dari Facundo Suterman akhirnya menambah keunggulan untuk Unggul FC Malang menjadi 2-0 melalui sepakan mendatarnya tadi. Iya. Tolongi Jun kali ini, Coach. Karena dia melakukan kawang karena semua sudut sudah ditutup ya dengan badan Jun besar, tapi dia masih ada ruang lihat di bawah, dan itu dilakukan oleh Facundo. Nah kembali kita lihat lebih berbahaya ketika Facundo bermain. Ya, Karena Facundo orientasinya ke depan ke gawang, dan itu dia lakukan. Nah, ini di menit terakhir Henry memasang langsung Facundo dan Teran. betul. Nah kita lihat. Oh, lagi-lagi ada sebuah kesempatan. Teran. Ouch. Iya, berbahaya ya ketika di menit terakhir Andi membuat grup yang dimana Facundo dan Teran yang tadinya dipisah untuk membuat tim lebih seimbang dan bisa menjaga ritme permainan. Sekarang mereka pasangkan di menit terakhir. Kurang ada 1 menit menjelang pertandingan babak pertama kali berakhir, pemirsa. Masih Teran mencoba membawa bola. Baik, pas kembali dilakukan. Facundo. Langsung masih dilakukan oleh para pemain dari Halus FC. Ya, mereka. Teran. Tapi kali ini mencoba memotong permainan di lini tengah. Raka kembali kepada Teran. Raka. Ya, saya itu hampir 15 kali passing ya. Mereka bisa passing. Bisa melakukan kayak passing ya, 15 sampai 20 kali. Tapi akhirnya hati terakhir salah sendiri. Ya, Cukup berkembang kali ini passing-passing ya. Kalau tadi 3 udah langsung hilang. hilang ya. In untuk Halus FC. Muhammad Zidan. Ya, ini peluang-peluang yang harus dimanfaatkan. Iya, memang susah ketika ada peluang, semua sudah bagus, kiper lawan yang bisa mematahkan serangan dari Luar biasa Anggariansyah kali ini. Kita pojok untuk Halus dan terlalu deras tadi. Ya, upaya coba dilakukan oleh Adrian Maulana. Ya, menarik ketika Coach Andri memasang tim terkuatnya. Kalau menurut saya ini pasang terkuat, ada Raka, ada Teran, dan juga ada Facundo dan Gavin. Ya, ini terkuat, tapi mereka Facundo lagi-lagi. Kali ini Raka. Oh, masih ada peluang namun saya belum bisa diselesaikan oleh Obay Hasan tadi. mungkin akan lebih berbahaya kalau Andri punya dua grup yang seimbang kayak ini ya. Mereka terpaksa pisah karena untuk menjaga Keseimbangan ya. Iya. Lagi-lagi kali ini Facundo yang memang dari tadi mendapatkan tempelan ketat dari para pemain Halus FC, beberapa kali dilanggar. Namun dia mampu menjawab itu dengan menambah keunggulan bagi Unggul FC menjadi 2-0. Dia nggak marah-marah, nanti saya balas dengan gol saja deh. Betul sekali. Balasnya dengan gol saja pokoknya. Peluang terakhir ya. Ya, karena ada politik lagi. Ouch. Obay. Tapi apa yang dilakukan oleh Obay, dan kali ini pemirsa sebuah pertandingan yang punya tensi tinggi, berjalan dengan ketat. Namun saat ini justru sang tuan rumah Unggul FC Malang berhasil unggul melalui kaki dari Frisky Dwiki dan Facundo. Halus FC 0, Unggul FC 2. Kami akan segera kembali untuk Anda. Seru-seruan lagi ya, ada dance, mengingatkan tidak hanya
Bersama kami di Liga Futsal Profesional 2022-2023 pemirsa, babak kedua antara Halus FC menghadapi Unggul FC Malang yang saat ini unggul 2-0 atas tim tamunya Halus FC Jakarta, di mana tadi ada Frisky Dwiki dan juga ada Facundo yang mencetak gol di babak pertama. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat datang. Inilah para pemain dari Unggul FC Malang yang mengenakan jersey warna biru-biru putih, sementara dari Halus FC yang mengenakan jersey warna oranye. Ya, ini grup yang paket yang cukup kuat dari Unggul ya. Dengan ada Facundo, ada Raka, ada Unggul juga yang bisa tetap membuat mereka bermain dalam ritme yang sama. Dengan tempo tinggi, sirkulasi bola yang cepat, dan finishingnya di luar circle. Ini kebaca ini Jun ya, kalau masing-masing bola bawah akan membuat Jun agak sulit menyangkut dengan kaki. Ya. Sampai ke pertama kali ini Facundo. Dan shooting tadi cukup apik dari Facundo, namun sayang kali masih lebar di sisi kanan gawang. Facundo Suterman ya, nama orang Argentina yang ada turunan Jerman ya. Kalau kita lihat Jerman. Ini juga di bola ada McAllister ya. Iya, McAllister. Ya, bersih, tapi risikonya mereka ambil ada pasti luka. Itu panas itu, Itu coach. Ya, meluncur di lapangan seperti ini ya, kadang-kadang ada bagian lapangan yang sedikit naik ya, yang ke lapangan paving block ini ya, itu membuat bisa luka karena meluncur tadi ya. Tapi dengan berlari tadi bisa hilang sih sakitnya, tapi nanti habis main aduh perih. Misalnya masih ada nanti kalau udah selesai bermain. Iya. Ini situasi yang nggak mau Halus FC akan bermain dengan cara sama. Kalau mereka mundur artinya mereka akan jadi bulan-bulanan. Tapi konsekuensinya ketika bermain defense seperti ini adalah apa yang terjadi di babak pertama tadi, Bung. Mereka akan mengcover daerah yang kembali turun cukup jauh. Ini bakal ini berbahaya. Masih bisa diselamatkan bukan sebuah pelanggaran tadi. Ya. Reklamasi kali dari Halus FC. Nah, ini dilakukan gerakannya luar biasa, tapi maju kemudian mundur kali ini. Ya, transisi dari pemain Unggul ketika mereka kehilangan bola, mereka yang penting lari dulu ke belakang menuju ke pertengahan circle, pertengahan circle ya, di mana target serangan lawan di sana. Nanti mereka atur kembali di mana positioningnya. Ya. Sejauh ini berhasil transisi mereka. Bagi Halus FC. Ya. Shootingnya ke arah tidak pas ya, perkenaan bola dari pemain Zidan dari tadi. Zidan di Halus, Zidani di Unggul. Semuanya terinspirasi dari Zinedine Zidane. Unggul FC Malang kali ini. Raka. Ya. Sejauh ini Raka cukup berikan kontribusi. Dia menjaga keseimbangan tim ketika bertahan, kemudian juga melakukan distribusi bola dari bawah. Ya. Kita lihat dia tidak banyak-banyak main ke depan. Sayang sekali ya. Putar dari Andres. Dia dari bersama dengan Facundo. Dia terlanjur keluar. Ya. Junaidi. Bola 2 gol. Rahmat Widianto kali ini sendirian. Rahmat, ada sebuah tarikan di situ dari Raka. Iya, ini Rahmat dan Raka yang juga teman lama bermain di Big Green awalnya. Ya, dan saya sempat juga melatih mereka berdua di tim mahasiswa ya. Jadi itu pernah juga dengan Rahmat dengan sama berarti udah kenal ya? Iya, Rahmat, kemudian ada Raka, juga ada Andre Harmaji di Halus. Jadi udah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memang Raka emang posisinya di situ. Ya lebih ke melihat kedalaman atau distribusi bola. Raka kali ini mendapatkan kartu kuning, berarti sudah ada 2 kartu kuning yang didapatkan oleh Unggul FC Malang. Maksud saya tadi ada Andre Harmaji ya dari Halus yang mendapatkan kartu kuning, kemudian saat ini Unggul pun juga mendapatkan kartu kuning yang didapatkan oleh Raka tadi. Ya, apakah bola mati ini bisa memberikan kombinasi gol untuk Halus?
Ingat. Ini peluang yang cukup apik tadi dari Muhammad Sulaiman. Iya. Sebuah kombinasi yang bagus tapi masih bisa diantisipasi oleh pertahanan unggul. Ya, Ini terlepas. ya. Ya cukup bagus transisi dari unggul ketika mereka dari positif ke negatif dari menguasai bola dan kehilangan bola mereka lebih Sulaiman. ketika kehilangan bola mereka tahu kapan melakukan langsung press atau kapan mereka kembali ke daerah untuk mengcover. Iya. Memang lebih ke banyak hal-hal detail nanti yang membedakan sih ketika kita melatih tim futsal baik di liga di mana aja, memang hal-hal detail yang berbeda. Kalau cara main hampir sama, orang bermain 3-1, 1-2-1 atau 2-2 atau 4-0, tapi memang hal detail ditambah dengan kemampuan pemain. 2 lawan 1 ini kali iya. Dan lagi-lagi iya. penyelamatan penting dari Angga tadi. Ada peluang lagi-lagi dari Halus FC yang belum bisa dimaksimalkan kali ini, Coach. Iya, Rahmat Widianto. Rahmat Widianto. Dia melakukan sedikit fade dan pikir ruang tembak. Kembali lagi ke pilihan-pilihan di samping dia juga ada orang ya. Iya, betul. Yang dekat dia, tapi Rahmat sebagai orang yang finisher, dia mengambil keputusan untuk melakukan syuting sendiri. Saya rasa kalau situasi ini dialami oleh Evan, dia juga akan syuting. Cuma beda syuting Evan, mungkin 2 kali syutingannya Rahmat ya. Power nih, syutingnya berbeda. Datar tadi berada. Ya, kembali Rahmat. Ya. Lagi poin bagi Halus FC yang pastinya mereka juga bisa punya kesempatan setidaknya untuk menyamakan kedudukan. Iya. Di babak kedua kali ini. Rahmatullah syuting masih bisa diblok oleh pemain unggul. Kembali syuting lagi. Iya. Ya sudah banyak syuting-syutingan dari pemain Halus FC. Jadi mereka mungkin instruksinya nggak usah bermain lama-lama di dalam circle, tapi di luar circle selesaikan pada peluang pertama, Pak. Tidak ada passing-passingan yang bisa membuat mereka lebih aman nantinya kalau mereka syuting itu gagal, daripada mereka mengumpul di dalam circle tapi gagal nanti di counter. Jadi lebih simpel, lebih taktis Iya, aja lagi ya. Tinggal gimana timing syutingnya aja ya, kapan ini di mana, titik-titik mana syuting ini. Masih menjadi PR bagi Halus FC yang sampai saat ini belum bisa menjebol gawang. Ya, syuting kan menjadi opsi terbaik ketika kita tidak bisa menunjukkan peluang melalui open play. Jadi ketika ada ruang-ruang jambak syuting jarak jauh 10 meter, 12 meter, apalagi pemain yang punya akurasi yang lebih bagus, mungkin 14 meter bisa syuting. Selain itu situasi dari bola maju harusnya juga bisa Iya. Unggul Halus sudah punya 3 atau 4 bola mati ya, tapi mereka belum bisa konversi menjadi gol. Aditya, Muhammad Sulaiman langsung ke depan kali ini, masih bisa dibendahkan oleh Teran tadi. Aditya masih mencoba untuk merebut bola dari kaki Teran. Fielding jempol yang cukup api kali ini Teran. 2 lawan 1 Aditya berhasil. Apa yang dilakukan Aditya? Lagi-lagi berhasil. Kenapa dia masih bisa tepuk tangan ketika Si dari Aditya saya di bawah. menarik dari tembaknya. Iya. Akan lebih baik kalau tadi seperti grup terakhir tadi ya, unggul memainkan Teran, Raka, dan Facundo ya. Ya, itu membuat mereka lebih berbahaya. Mungkin Andri berpikir bahwa agar satu orang asingnya agar bisa seimbang ya. Nanti pada menit tertentu dia akan disatu lagi untuk pemain. Hampir komunikasi dari Angga yang jelas ya, dia dulu dengan sendiri, pemain sendiri. Teran masih dibayang-bayangi oleh Hasbi Nur. Muhammad Zidani. Pas kali ini Zidani mendapatkan pengawasan dari Teran masih lihat. Selalu head to head yang dua orang ini.
Berhasil lolos tadi, baik sekali. Bahaya. Peluang kali ini Gavin. Gavin. Ya, sebuah aksi individu dan kombinasi cukup bagus, tapi kita lihat Gavin berhadapan dengan Jun yang cukup besar sana. Iya. Mungkin dengan situasi bola dekat itu susah untuk gol, tapi dengan passing itu yang kedua atau yang jauh bisa berbahaya buat Jun. Betul. Ya. Zidane. Gavin. Kali ini ada Ferran. Masih berada oleh Aditya tadi. Baru masih menguasai bola. Ya, cukup kuat ya. Iya. Cukup kuat pegang bola dari Ferran. Iya. Sehingga dia bisa screening bola, kemudian kembali melakukan passing. Gavin. Ya. Ada perubahan pertahanan dari Halus, mereka lebih bertahan di daerah sendiri, menurunkan garis pertahanan, ya konsekuensinya akan ramai di dalam kotak penalti mereka. Ya, tapi mereka juga seperti akan mengincar counter attack. Dan kita lihat garis pertahanan mereka tidak seperti tinggi seperti babak pertama. Justru di daerah sendiri dengan man to man-nya, man marking. Dari Aditya terhadap Gavin. Itu yang saat ini sudah kebobolan 2 gol dari kaki Rizky dan juga Facundo di babak pertama tadi ya. Ya, ada penurunan tempo permainan dan juga tidak seperti babak pertama tadi. Silakan dari defense yang sudah mulai turun, ya, terutama oleh Halus. Kemudian jarak defense dari unggul pun sudah tidak seketat yang babak pertama. Tapi kembali Halus juga bisa merangkai passing yang bagus untuk sampai ke depan ya mereka. Luar biasa, akhirnya kali ini sebuah tambahan gol bagi Unggul FC yang berhasil dicetak oleh Bagas Teguh Sutresno. Umpan dari Teran tampaknya dan mampu diselesaikan dengan sangat istimewa. Iya. Ini yang dimanfaatkan oleh Halus, oleh Unggul ya, ketidakmampuan Halus memang serangan melalui passing yang bisa diantisipasi, kemudian dilakukan counter yang hanya melibatkan 2 orang atau 3 orang dengan 3 kali passing, sudah menjadi gol. Dan mereka tahu kalau untuk shooting Jun dari jarak dekat nggak bisa, coba kita passing ke orang yang ke kombinasi ke yang jauh. Iya. Semakin tertinggal kali ini Halus FC dari Unggul FC Malang. Dan juga berstatus sebagai tuan rumah di Gor Kanjuruhan. Ya, ini masalah buat tim Halus atau tim manapun kalau kita tidak bisa melakukan rangkaian passing untuk menguasai bola, kembali kehilangan bola dan kita akan bertahan kembali. Ya. Peluang lagi-lagi didapatkan. Sekuat-kuatnya pertahanan kalau diserang terus juga akan jadi masalah. Jadi gimana kita bisa menguasai bola, membuat lawan yang turut bertahan. Ya. Kita lihat sejauh ini Halus kembali seperti babak pertama, selalu kehilangan bola dan selalu kesulitan merangkai passing, terutama di daerah lawan. Passing 1, 2, 3 udah hilang, passing 1, 2 udah hilang. Dan itu buat mereka selalu dalam posisi bertahan. Facundo berbukan bola kali ini. Halus FC bisa melakukan restart. Ya. Tapi memang harus lebih banyak pergerakan ya, passing, kontrol, bergerak untuk mencari ruang agar teman yang pegang bola bisa melakukan passing yang bagus. Karena teman yang pegang bola pun dalam tekanan ya, dalam pressing, sementara jarak masih jauh, kemudian sudut passing sudah tertutup, maka pemain tanpa bola harus mencari ruang agar bisa terbuka ya, open wide untuk menerima bola. Open body ya, badan terbuka untuk menerima bola. Iya. Dan benar-benar mencari ruang yang kosong. Betul. Handsball Facundo. Bola dia. Ya, mungkin sudah minta kartu ya karena Facundo menyentuh bola sengaja. Rahmatullah. Muhammad Zidan masih mendapatkan tekanan kali dari para pemain Unggul. Ya, di daerah sini mereka bisa passing. Ya, tapi kalau sudah masuk ke area Unggul untuk finishing mereka kesulitan melakukan kombinasi atau rotasi. Akhir ya. Kemudian Maulana
Nah, kan Oh, baru kita baru kita bahas. iya, daripada telat lah, syuting aja. Ya, sebetulnya ke gawang ya kan. Tapi kali ini usaha yang dilakukan oleh Rahmatullah. Sepak pojok Ya. untuk Halus FC. Kita lihat. Semakin tertinggal Ya. 3-0 kali ini. Aduh, sayang sekali. Syuting lemah tadi dilakukan. Masih sekali ini bagi Unggul FC Malang. Aduh, lagi loh. Dan hasil redam. Ya. Asli Anur tadi. Dari Maulana. Kalau mereka sudah melakukan pressing di depan oleh Unggul, mereka pun juga tidak bisa apa-apa Iya, ya. betul. Ya. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang menguasai permainan membawa bola maupun tanpa bola pun juga dari Iya. Unggul FC. Unggul FC, ya. Kelihatan sekali tuh. Nah, di saat seperti ini kita butuh pemain yang punya ada nilai tambah, ada kelebihan misalnya dengan kekuatan dribbling-nya. Nah, kita paksa mereka untuk melakukan penetrasi atau dribbling ke depan untuk melatih lawan. Gitu. Facundo! Ya, sulit untuk Facundo melakukan passing itu yang jauh. Passing itu bagus, Tapi tapi pasti nggak nembak. iya. Mungkin karena ada gangguan dari defense, karena bola yang tadi mungkin masuk dia untuk bola bawah, tapi karena keganggu dia bola atas, bisa dijangkau oleh temannya yang ada yang jauh. Ya Maulana masuk ke depan kali. Sekali lagi kehilangan bola. Andres. Kembali kali ini Unggul FC Malang. Raka Febrianto. Ya, Facundo. ya. Kecepatan serangan atau distribusi bola oleh Unggul ketika diatur oleh Raka. Kalau Raka nahan bola artinya dia agak pelan dikit, tapi ketika Raka bermain cepat, artinya yang lain juga cepat. Kelihatan Raka mengatur tempo permainan. Iya. Raka kali ini masih dibayang-bayangi oleh Masih bisa Sulaiman passing tadi. walaupun salah kita lihat. Betul sekali. Ini di saat-saat seperti ini rotasi akan menentukan, Boyo, karena mereka cara bermain seperti ini akan menguras tenaga mereka. Ya. Jadi rotasi yang lebih cepat akan membantu mereka untuk menjaga ritme permainan. Betul. Dan time out oleh Halus. Timeout yang diminta oleh Halus. Sementara saat ini Unggul FC unggul 3-0 atas Halus FC. Di mana di pertemuan pertama mereka juga berhasil mencetak 3 gol. Ketika Unggul FC Malang pada saat itu bermain di Gelora Bung Tomo Surabaya, mampu mengalahkan Halus FC dengan skor 3-2. Tepatnya di pekan ketiga pada saat itu pemirsa. Dan kali ini sudah 3 gol pula yang dicetak oleh Unggul FC Malang. Unggul atas Halus FC di babak kedua yang masih berjalan kali ini. Ya, dalam kali ini Supporter dari Unggul ya. Iya. Ya. Tensi permainan juga masih tertinggi walaupun intensitas pressing Sudah mulai turun ya. ya. Turun ya. Ya. Memang harus ada perubahan kali ini dari Halus FC Malang. Ya. Dengan keunggulan yang mereka dapatkan, apakah mereka akan tetap lebih agresif untuk Ya. memberikan pressing atau di sisa waktu yang ada nih, Coach? Ya, saya rasa Unggul akan mengatur tempo. Mereka ada momen tertentu mereka akan bermain cepat, kemudian ada momen tertentu mereka bermain agak mendelay ya, karena sejauh ini cara mereka bermain sudah mereka unggul dan tidak ada yang menurut saya ada hal yang harus dirubah gitu, terutama dalam offense dan defense. Juga mengatur tempo dan pengaturan rotasi. Justru yang jadi masalah adalah di Halus, karena mereka selalu kehilangan bola di daerah pertahanan lawan dan mereka mencoba power play. Ya usaha terakhir untuk bisa mencari gol ya adalah dengan power play, karena dengan bermain terbuka tadi dia mencoba untuk high pressing, sudah coba melakukan shooting, tidak ada peluang tercipta, tidak ada gol, ya mau tak mau harus power play, apapun konsekuensinya harus diterima. Tapi memang harus dilakukan dengan baik, perencanaan yang matang, kemudian dengan job desk yang cukup tegas kepada pemain yang melakukan power play. Iya. Sekarang
bagus sekali mobilitas pergerakan dari pemain Unggul. Baik sekali. Ya. Sisi menuju sisi tadi dari Facundo namun belum berhasil tuntaskan menjadi sebuah gol. Ya. Sulit untuk syuting ke Jun ya, tapi kita lihat dengan kombinasi kedua juga kesulitan. Ya. Memang Jun semua kiper futsal harus dilengkapi ya dengan kemampuan. Kembali melakukan power play, Ya, power play. dari Halus. Rahmat. Iya. Coba menurun kali ini pertahanan dari Unggul Malang. Harus berhati-hati. Ya itu. Sudah Rahmat. Aditya. Ambil saja kali ini. Coba diambil dari kaki Aditya. Shooting. Rahmat. Sudah Masih Rahmat. ya. Ya. Ini memang untuk ending dari serangan dari power play juga melalui shooting dan apakah kita punya pemain yang punya tembakan yang cukup akurat dan keras dari luar circle. Ya. Aha. Saja tadi. Berani ke pola. Aditya kali ini. Zona marking Iya. dengan posisi 1-2-1 bisa menjadi 2-2 juga, Bung Yon. Masih belum berhasil strategi power play-nya. Ya, terburu-buru untuk melakukan finishing ya. Di saat defense masih dalam posisi yang cukup bagus untuk antisipasi. Memang kalau kita bermain power play ini adalah sirkulasi bola passing cepat, Bung Yo, agar defense itu menjadi ada yang telat. Ketika mereka bergeser kiri kanan, putar belakang ada yang telat. Nah, itu bisa jadikan ruang untuk menjadi peluang gol. Ya. Berbahaya kali ini. Facundo. Masih Rahmat. Ya. Back pass. Power play lagi. Lagi. Ya. Masih masuk. Ambil lagi. Sudah 3 kali ini kaki. Ouch. Ya. Kontrol yang tidak bagus yang menjadi masalah. Bagus, Unggul tidak bisa ambil bola langsung passing jauh, bisa gol juga ke gawang sendiri. Iya. Ini Aditya, Andre. Adi Polan masih kepada Aditya kali pemirsa. Belum ada ruang yang kosong untuk bisa menembak. Iya. Masih berputar-putar kali ini di area pertahanan. Ya. Akhirnya strategi power play yang berhasil dilakukan oleh Halus FC memperkecil ketertinggalan mereka 1-3 dari Unggul FC Malang. Ya, diakhiri dengan sebuah shooting walaupun tidak begitu akurat tapi deflect dari pertahanan dari pemain Gavin ya sehingga membuat arah bola berubah. Ya. Asrianur. Ya, ini memperkecil ketertinggalan Halus FC menjadi 1-3. Ya memang di itu juga hati-hati karena jarak syuting sudah ada ketika kita mau play berada di garis 12 meter atau 14 meter artinya dalamnya count shooting. Ya, dan semua orang harus siap untuk antisipasi shootingan dari pemain lawan. Facundo. Facundo kontrol dengan ujung kaki yang bola melintir keluar. Sudah di pinggir dan tidak ada ruang lagi untuk Facundo mengambil bola. Ini gol dari Halus yang membuat Unggul FC akan lebih hati-hati ya, terutama menghadapi power play. Kadang-kadang dalam momen-momen tertentu bola-bola aneh kena kaki orang, kena apa, shooting nggak diduga datang, dan itu bisa menjadi gol. Ya. Teran dan Rahmat. Ini musim pertama Teran di Indonesia. Sepertinya. Bisa-bisa dia nggak pulang lagi untuk di sini. Si Facundo sudah pernah bermain sama Persib Kebumen ya? Iya, SKB. Di musim 2020. Akhirnya kembali lagi kali ini memperkuat Unggul FC. Gavin. Ya, mau tak mau harus cepat ngambil bola, ngambil bola dari Unggul dan tidak biarkan mereka bahaya. Teran. Nah, sekali tadi kombinasi 1-2 bersama dengan Facundo. Ini yang paling pas ya kombinasi Teran dan juga Facundo ya.
pasti akan diturunkan karena ini membuat mereka bisa bermain dengan bermacam cara, bisa kombinasi. Bisa. Ini bahaya. Aduh, sayang sekali tendangan yang masih melewat tadi di atas Mister Gawang. Hasan ya, Obeng Hasan peluang cukup bagus. Dia nggak perlu keras, dia tinggal jarak 6 meter di garis tengah lagi dan dia tidak lihat gawang, seperti hantam aja dulu. Mungkin dia takut sama Jun. Kurang tenang tadi. Iya, kurang tenang ya. Nah, ini power play kembali dimainkan oleh Halus FC. Harus itu dilakukan. Itu tadi veteran. Ada Teran, ada Facundo juga. Ya. Masrianur lagi lepas. Andian maju. Rahmat dan Aditya. Ya, mungkin dalam posisi ini Raka akan bisa menjaga kedalaman untuk bertahan di dekat terakhir ya. Iya. Dan mungkin Raka masih butuh batu recovery. Ya. Lagi-lagi mencoba mengurung pertahanan dari Unggul FC kali ini. Oh, bahaya lagi syuting. Bahaya, Masrianur ada peluang kali ini Rahmat. Iya. Dan langsung sayang sekali tadi Angga. Ada peluang terbuka tadi. Iya. Sayang kurang akurat tendangannya tadi. Masrianur. Anggar maju kali ini. Cukup lama mereka bermain dengan power play, sudah 10 menit tadi ya mereka mulai, dan sekarang sudah 5 menit sudah menghasilkan gol. Dan apakah di menit yang sisa ini mereka bisa kembali menambah gol. Dan kalau dilihat sih, kalau tadi nggak deflect saya rasa nggak ada yang berbahaya ya. Tadi karena ada deflect yang berbahaya bola. Aditya. Ya, syuting. Masrianur. Iya. Lagi-lagi kali ini tendangan dari Facundo. Kita nggak lihat tadi ya. Nggak lihat. Terbatas oleh layar lagi. Lagi-lagi strategi power play dilakukan oleh Halus FC. Kali ini dapat margin 2 gol dari Unggul FC. Aditya. Momen hilang ya. Ya, kontrol yang tidak akurat dari Aditya membuat hilang momen ya. Iya. Rahmat. Ya. Nah, masih selanjutnya akan kembali dimasukkan. Iya. Dan kembali masuk. Aditya. Andre. Daripada Aditya. Ini dia. Terblok tadi. Ya. Andre. Coba mengkotak-katik kali ini kombinasi serang coba dilakukan. Namun tadi penyelesaian akhir dari Rahmat. Iya, cukup hasil menegangkan ya, karena mereka sudah bermain di area sempit ya, di 10 meter di depan gawang dari Angga. Ya. Jadi memang ini jangkau syuting ya. Jadi kalau mereka punya peluang udah halus syuting. Dan cukup dalam juga pertahanan dari Unggul. Ya. Dan kalau terlalu ramai di gawang nanti pandangan Angga jadi tertutup ya. Nanti tiba-tiba ada bola datang ya, Angga tidak siap. Tapi ya konsekuensi kita bertahan dengan power play ya seperti ini. Betul. Kalau kita naikin nanti ada ruang yang kosong. Bisa melakukan passing atau through pass. Nah, power play lagi. Andre. Sudah masuk pada Andre. Coba dilakukan kembali. Ya, Rahmat tidak siap. Ya, perlu dicoba dirubah. Tadi harus bermain dengan power play 1-2-2. Mungkin perlu dicoba dengan 2-1-2 yang bisa membuat ya memang semua dicoba begitu. Tadi semua ini gagal, kita coba lagi untuk bisa mencari gol tambahan. Kita lihat mungkin opsi untuk orang tengah nggak ada, mungkin mereka nomor 1-2. Heran kali ini Facundo. Ini dia. Lebar.
Muhammad Zidani. Ya, apa terlihat kualitas dua pemain asing yang dimiliki oleh Unggul ya, Teran dan Fagundo memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk Unggul. Masih mencoba menekan kali ini pemain dari Halus FC di sisa menit yang ada, kurang dari 3 menit ya. Terdapat margin 2 gol, satu yang satu tertinggal. Ya, terlalu cepat keputusan dari Rahmatullah ya, yang melepaskan shooting pada passing yang kedua ya. Aditya. Ya. Masih berupaya kali para pemain Halus FC. Bisa mendobrak tahanan dan susah. Jadi sempit, kemudian bolanya juga dinaikin tadi sama Andri, ya susah untuk di sayang out oleh Unggul. ya, Coach, di sisa waktu yang ada, apakah strategi power play ini masih cukup efektif bagi Halus FC, Coach? Ya, sejauh ini belum ada perubahan, belum ada peluang kecuali gol dari defect ya. Memang untuk melakukan power play itu dipikir kalau kita kan lebih orang nih, bisa banyak nih, bisa itu. I think kita nggak semudah itu gitu, karena defense juga menutup jalur passing, dan juga kualitas passing kita apakah cukup kuat, kontrol kita, kemudian shooting untuk finishing itu apa punya. Kadang-kadang kita bisa punya situasi bola passing, tapi kapan di akhir ini passing. Tapi kalau ada pemain 1-2 pemain yang ada di titik tertentu bisa melakukan tembakan jarak jauh, ketika defense agak bergeser sedikit, kemudian bergeser lagi ada ketinggalan, nah mereka bisa shooting ya. Dan itu juga pemain yang punya nilai tambah dengan kemampuan dari skill individu juga patut diperhitungkan, Coach. Ya, ketika power play kurang maksimal kalau kita melakukan skill individu karena mereka tidak punya ruang, tidak punya banyak ruang untuk melakukan penetrasi. Lebih pemain yang punya passing dan shooting. Ya. Kalau dia melakukan skill individu di sudut sempit, terutama orang berada di depan gawang, tidak ada celah, tidak ada ruang. Iya. Kembali yang diminta oleh Unggul FC dan permainan kembali berjalan kali ini, pemirsa. Unggul FC masih unggul. Ya. 3-1 atas Halus. Ya, sejak mereka mengambil keputusan untuk melakukan power play, ya mereka menguasai bola. Mereka bisa menguasai bola dan bisa melakukan passing ke depan. Ya. Tapi belum kita, gol pun belum terjadi. 1 menit terakhir, 2 menit terakhir, dan tidak ada opsi shooting ya, jadi sulit mereka kembali untuk mendekat lagi ke dalam circle. Ya. Dan kalau kita sudah dalam circle, akhirnya 4 orang pertahanan sudah penuh ya. Betul. Jadi sudah tertutup. Nah, Aditya tidak tutup dengan Fagundo. Balik Aditya. Dan kali ini lagi-lagi efektif sebuah gol yang dicetak oleh Muhammad Zidane. Akhirnya memperkecil ketertinggalan, hanya tertinggal 1 saja. Satu gol lagi, ya. Luar biasa. Cukup efektif kali ini kombinasinya. Ya, ketika passing seperti ini ada defense yang ketinggalan ya, dan bisa mereka ambil gol. Yang Anda katakan ya, defense yang bergeser itu bisa dijadikan celah ya. Bisa celah ya, bisa juga celah. Semakin menarik kali ini, hanya tertinggal 1 angka saja bagi Halus FC untuk bisa menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada, pemirsa. Dan apakah strategi mereka akan tetap mereka pergunakan hingga pertandingan ini berakhir? Saya rasa mereka akan meneruskan. Sekarang bagaimana mereka untuk kembali merebut bola dan menyusun power kembali. Di Unggul sudah mulai, ini di terakhir ini mereka sudah mulai harus tetap fokus ya. Udah gelisah, gelisah pasti ya. Harap-harap cemas ada 2 menit cukup lama. Sementara mereka belum bisa menambah gol lagi. Iya. Ya. Gol, pelanggaran dari yang Tama tadi. Ada dia menarik Fagundo. Gak apa-apa Dery, penting ambil bola lagi. Ya, masih jauh. Gimana sekarang menyusun posisi agar tidak kecolongan. Ini kalau kecolongan ini bikin lutut lemas sih. Ya. Gavin. Kembali masuk. Masih Raka. Ya, body charge dari
dari sampai ke Des ya, Des official ya. Kita lihat ketika Rakem body charge tadi. Dengan pola ya. Ya. Ini situasi yang krusial bagi kedua tim. Ya. Ya. Power play kembali terjadi Ya. bagi Halus FC. Yang sejauh ini sudah efektif dengan 2 gol yang Ya. mereka jalankan melalui power play. Di sisa waktu yang ada kali ini pemirsa, 1 menit jelang pertandingan usai. Aditya, Andre, Ini one shoot one goal sih ini. sebuah gol. Ya. Harus coba peluang tadi. Ya, gagal power play dari Halus. Hitung detik mungkin. Ya. Cukup menarik, cukup ketat pertandingan di sisa-sisa kali ini. Terus kejar, ambil lagi bolanya, jangan biarkan ball position, nanti bisa ball position 10 detik, membuat mereka kembali tertekan. Betul. Ya, jadi mau tak mau bola sudah ambil segera dan masuk ke depan untuk power play. Ya. Tapi Unggul melakukan pressing sehingga posisi power play nggak bisa tercipta oleh Halus FC. Ya. Kecuali melalui bola mati. Nah, ini terjadi lagi. Ini menegangkan dulu ya. Sisa 20 menit lagi. 20 detik lagi. Aditya. Sayang sekali. Ya. Putarnya bagus dari Aditya. Satu serangan terakhir, ini satu terakhir, Boyo. Kalau mereka bisa maksimalkan. Moral kedua tim yang sama-sama masih apik nih. Ya. Sisa-sisa waktu yang ada, Ya. yang satu mempertahankan keunggulan, yang satu mengejar ketertinggalan. Dan tentu saja bagi Halus FC di pertandingan kali ini, setidaknya mereka harus bisa mencuri 1 poin karena besok mereka akan menghadapi Cosmo JNE, sementara Unggul FC Malang akan menghadapi Giga FC Kota Metro di hari Minggu. Ya, ini posisi yang berat untuk Halus FC kalau di klasemen ya, kalau mereka tidak bisa mencuri 1 poin dari game ini, Ya, mereka akan bersaing ketat di klasemen bawah dengan tim lainnya. yang masih diminta kali ini di detik-detik terakhir pertandingan ketiga dari pekan ini di hari Sabtu dan Melihat celah untuk handsball atau? ya, nanti melihat celah untuk hasil dari Teran ya jadi. Tendangan dari Hasrianur. Teran. Wah, bahaya nih. Menurut saya handsball ya. Handsball ya, Coach? Iya. Iya, Handsball ya, Coach? saya bilang handsball. Wasit. Sang wasit mengatakan tidak kali ini. Beruntung sekali Teran. Waduh, di sisa waktu yang ada. Wasit menyatakan tidak handsball. Sehingga pertandingan terjadi menjadi sepak pojok untuk Halus FC. Iya, peluang terakhir. Iya. Peluang terakhir menurut saya ini. Hasrianur. Ya! Luar biasa Muhammad Zidan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di 10 detik. Pertandingan akan segera berakhir kali ini pemirsa. Ya. Wow, lagi-lagi kecolongan kali ini. Unggul FC. Ya. Wow, ketat sekali Coach. Sangat seru sekali. Unbelievable kali ini pertandingan. Aduh. Seandainya ini final ini nggak bisa tidur di pemain Unggul. Iya. Ya. Wow. Ini membuktikan bahwa pertandingan belum berakhir dan kesempatan masih ada walaupun memang sangat kecil dan itu berhasil dibuktikan oleh Halus Iya. FC. Kita lihat Di 10 detik. Iya, ada pertandingan kamera akan support berakhir. lagi. Ada apa? Sehingga harus wasit untuk melihat ke Video replay tadi ya. iya. Apa yang terjadi? Asisten kali ini kita lihat video support. Oh, Ada insiden apa yang terjadi Pelanggaran? kali ini pemirsa? Hasrianur. apa ya? Dan berhasil diteruskan oleh Iya. Muhammad Zidan. Itu apa yang terjadi kali ini? Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi tapi yang terjadi sendirian. Iya, dia melakukan blocking ya, dengan alat lebih telat dia melakukan. Iya, itu hanya blocking gerakan Iya. blocking bukan pelanggaran. Oh! Sekali kali ini. Go? Wow. Apa yang terjadi kali ini? Ya.
Tidak terjadi apa-apa, gol ya. Nah, 3 sama. Ya. Muhammad Zidan. Jadi pahlawan tampaknya kali ini bagi Halus FC. Di sisa waktu yang ada. Ini peluang terakhir Terakhir untuk Unggul, unggul kali ini. Ke kanan dan Facundo. Aduh. Ya, hampir. Detik-detik yang Iya, menegangkan menegangkan. pemirsa. Apa yang diminta oleh Unggul FC apakah? Ya, ini yang Ya, sebenarnya sepak pojok ini bagi Unggul FC. Facundo. selamat ya. Wow, luar biasa. Ya, satu poin yang sangat mahal yang Sangat diraih oleh mahal. Halus ya ketika mereka bermain 10 menit terakhir dengan power play mereka mendapat 3 gol. Iya. Dan inilah hasil akhirnya pemirsa. Halus FC 3, Unggul FC 3 dari Gor Kanjuruhan. Sebuah pertandingan yang sangat menarik, yang sangat seru Ya, dan begitu menegangkan ketat, ya. menegangkan coach. Namun itulah yang namanya sebuah pertandingan dan berakhir dengan hasil seri bagi Halus FC maupun bagi Unggul FC Malang. Secara keseluruhan terutama di babak kedua tadi, bagaimana Halus FC bisa memanfaatkan strategi power play mereka sehingga bisa dari ketinggalan 3 gol akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Ya, setelah mereka bermain normal dengan 5 lawan 5, kemudian di pertandingan babak kedua 10 menit terakhir mereka melihat tidak ada peluang tercipta, tidak ada penguasaan bola, akhirnya mereka bermainkan power play. Yang tadinya mungkin mereka masih terburu-buru, tapi di menit terakhir memanfaatkan kelemahan juga dari defense dari Unggul yang mungkin sudah berat untuk bergeser-geser sehingga mereka hilang konsentrasi, hilang fokus, sehingga ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Halus FC dalam power play. Iya, berarti dengan hasil ini mereka masih harus berjuang karena memang perjuangan dari klasemen di posisi tengah ke di posisi tengah itu kalau kita lihat dari poin-poinnya juga mereka cukup ketat dan memang tidak terlampau jauh ya. Iya, satu poin yang mungkin bernilai cukup 3 poin untuk Halus FC karena mereka dalam posisi yang juga sulit di bawah. Artinya mereka dalam game berikutnya bisa menghitung-hitung 1 poin.